Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Markus 13 ayat 24 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama, yaitu Tahun Baru Gerejawi. Tahun Gerejawi dimulai dengan datangnya masa Advent. Advent adalah berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya datang atau kedatangan. Biasanya masa Advent memiliki dua karakter, yaitu sebagai persiapan perayaan Natal untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, atau kedatangan Yesus dalam kelahirannya, dan yang kedua mengarahkan hati dan pikiran untuk menyambut atau menyongsong kedatangannya kembali ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, pada saat ini kebanyakan orang Kristen atau gereja sibuk mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dengan mengingat kedatangan Yesus yang pertama kali, yaitu kelahirannya. Tetapi berapa jauhkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali? Saudara-saudara, di dalam nats ini, di dalam Markus 13 ayat 24 sampai 37, tentu mengarahkan kita untuk merenungkan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada para muridnya dan kepada orang yang percaya bahwa ia akan datang kembali. Dan ia sudah datang ketika dia lahir ke tengah-tengah dunia ini. Lalu setelah dia siap melayani di tengah-tengah dunia ini, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, dalam hal itu bahwa Yesus
mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, kapankah Yesus datang kembali ke tengah-tengah dunia ini? Dalam firman ini kita melihat tidak seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus mengatakan tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat sendiri pun tidak tahu. Bahkan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu tentang hal itu. Maka jika ada orang yang mengatakan bahwa ia tahu tentang hari kedatangan Tuhan kembali, maka orang itu tidak benar. Itu tidak betul. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Yang tahu adalah hanya Bapa atau Allah. Saudara-saudara, dalam firman ini kita melihat Yesus mengajarkan, mendorong para murid-muridnya dan orang yang percaya untuk belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Dikatakan dalam ayat 28 tadi, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah kita juga melihat tanda-tanda kedatangan Yesus kembali, supaya mereka mengetahui kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan di dalam firman ini dikatakan sudah di ambang pintu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu diberitakan dalam firman ini, sekalipun bahwa tidak ada manusia kapan waktunya yang pasti kedatangan Yesus. Tetapi hanya tanda-tanda yang diberikan. Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali mulai dari ayat 3 sampai ayat 23, bahwa tanda-tanda kedatangannya akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Akan muncul Mesias palsu yang akan menyesatkan manusia. Terjadi penganiayaan berat, perang, kabar-kabar tentang gempa bumi di berbagai tempat, kelaparan dan penyakit menular, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Tetapi walaupun tanda-tanda ini diberitakan, tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangannya dengan pasti. Saudara-saudara, manusia tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah dia datang pada malam hari, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Tidak ada seorang pun yang tahu. Di dalam mempersiapkan kedatangannya, karena kita tidak ada yang tahu, maka yang penting bagi kehidupan manusia bahwa dia harus berjaga-jaga. Dikatakan tadi dalam ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Maka pada masa Advent ini, kita tidak boleh hanya memfokuskan diri di dalam menyambut hari kelahiran Yesus, tetapi kita juga harus fokus dalam berjaga-jaga di dalam menyambut kedatangan Kristus kembali. Karena ketidaktahuan kita kapan dia datang, maka kita harus selalu siap. Kita harus selalu waspada. Kapanpun dia datang, maka kita siap untuk kedatangannya. Kesiapan kita berarti bahwa kita tetap dijumpai oleh Tuhan sebagai orang yang percaya dan orang yang setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh dijumpai dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur berarti bahwa iman kita tidak percaya kepada Tuhan, atau kita sedang dalam asik dalam segala kejahatan kita dan perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kesiapan kita itu bahwa kita benar-benar siap kapanpun dalam situasi apapun, baik siang maupun malam, bahwa kita benar-benar tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu bahwa pada minggu-minggu Advent ini, bahwa kita diajak untuk selalu berjaga-jaga, berhati-hati di dalam melakukan segala tindakan, bahwa kita harus menyadari setiap tindakan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia.
Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, maka melalui firman ini kita diajarkan untuk cermat, bijaksana dan berhikmat, melihat segala yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Supaya kita melihat segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, dan kita tidak tergoncang iman kita karena melihat segala sesuatu. Apakah itu kejahatan, apakah itu pertikaian, dan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, seharusnya membuat kita semakin beriman kepada Tuhan, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus banyak belajar dari segala sesuatu yang terjadi, yang seharusnya membuat iman kita bertumbuh. Maka dalam situasi apapun dalam hidup kita yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, biarlah iman kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Kalau dikatakan berhati-hati, berarti setiap tindakan yang akan kita lakukan, kita harus benturkan dengan firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Berhati-hati melakukan segala tindakan, berhati-hati melakukan segala ucapan, berhati-hati melakukan media sosial. Berhati-hati supaya semuanya tidak melanggar kehendak Allah. Tetapi kita senantiasa melakukan kehendak Allah, setia sampai kedatangan Kristus kembali ke tengah-tengah dunia ini, sehingga kita ditempatkan di tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa.